Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas kah? Terdengar dengan jelas, Bu. Oke, soalnya saya mendengar suara saya sendiri agak putus-putus. Kok mantul ya suaranya? Oh, sudah. Tes, oke. Kok mantul ya suaranya? Bentar, saya ganti jaringan dulu. Oh, sudah. Tes, oke. Tes. Oke, sepertinya ini lebih lancar dibandingkan dengan yang tadi. Tapi suara saya terdengar jelas kan? Tidak putus-putus. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Oke, ini saya juga barusan cek di LMS, semuanya sudah presensi. Tadi yang golongan B masih ada beberapa yang belum, tapi setelah saya cek kembali ternyata semuanya sudah. Kemudian terkait dengan materi, kita kuliahnya ada 2 sekaligus, yaitu mikrobiologi pangan dengan materi pangan fermentasi, sama satunya pangan fungsional dengan topiknya adalah prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Jadi memang 2 hal ini ternyata sangat berkaitan. Kalau pangan fermentasi kita lebih membahas ke bagaimana produk itu terfermentasi, bakteri apa saja yang berpengaruh, dan jenis pangan fermentasi itu apa aja. Dan ternyata beberapa bakteri yang berperan pada pangan fermentasi itu sangat berpengaruh terhadap tubuh kita. Atau yang biasa kita sebut sebagai bakteri baik. Istilah ilmiahnya bakteri baik itu adalah probiotik. Kemudian di dalam tubuh itu probiotik itu kan dia kan makhluk hidup, jadi butuh makanan. Makanannya dia itu adalah prebiotik. Prebiotik ini merupakan bagian dari makanan kita, terutama karbohidrat yang tidak bisa dicerna, sehingga nanti akan dimanfaatkan, akan difermentasi oleh bakteri probiotik untuk tumbuh. Kemudian ada gabungan antara prebiotik dan probiotik menjadi suatu istilah yang namanya adalah simbiotik. Oke, kurang lebih gitu sih gambaran dari materi kita hari ini. Untuk materinya apa sudah selesai disimak? Sudah selesai kah? Kalau sudah selesai, apa ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kita bisa meneruskan kemarin yang golongan B sempat nanya banyak ketika praktikum. Setelah melihat materinya, masihkah bingung atau sudah tercerahkan atau bagaimana? Silahkan langsung open mic aja yang mau bertanya. Bu, Iya, Dava iki mesti. Iya bener kan? Sampai hafal Dav aku sama suaramu. gini Bu, saya kan tadi barusan lihat video yang jenengan yang mikpang yang katanya itu kalau sakreut itu tidak menambahkan gula. Nah iya itu Bu, kan kemarin di video yang asinan saya itu kan ada penambahan gula ya, gulanya itu 2 juga, ini sama gula merah. Nah itu kenapa Bu kok bisa beda antara pembuatan sauerkraut sama yang asinan sayur yang dari sawi itu? Kenapa kok satunya nggak ditambahin gula, kok satunya kok ditambahin gula? Dan kenapa kok gulanya itu 2 Bu? Apakah ada yang beda gula yang merah sama gula yang putih? Itu Bu saya masih bingung. Oke. Sebenarnya sauerkraut sama asinan sayur itu adalah 2 jenis fermentasi yang berbeda. Jadi kalau yang sauerkraut itu dia lebih banyak ada di
terkenal atau berasal dari Eropa. Jadi memang banyak sekali di Eropa itu yang membuat sayuran fermentasi berupa sauerkraut. Jadi sauerkraut itu hanya kubis dipotong-potong kemudian ditambahkan garam. Kalau di daerah Asia itu adalah yang itu lebih ke sayuran asin. Jadi nggak cuma sayuran plus garam tapi juga ditambahkan bumbu bisa, kemudian ada gula. Dan itu memang tujuannya untuk ini rasanya meningkatkan cita rasa. Jadi nggak cuma sekedar asin doang, tapi masih ada rasa-rasa yang lain. Misalkan seperti ada sedikit pedas, kemudian nanti ada sedikit manisnya, seperti itu. Kalau sauerkraut itu soalnya benar-benar dia itu cuma asin doang gitu loh. Jadi sayurnya itu bisa segar. Dia itu dalam bentuk sayurnya tuh kerasnya tuh keras segar, tapi dominan asin. Dan ada sedikit asamnya, karena fermentasi berarti kan dia asam. Cuman dia dominan asin gitu kan. Mungkin kalau bagi orang Asia itu nggak terlalu suka dengan asin, sehingga bisa ditambahkan dengan beberapa jenis bumbu yang lain. Misalkan kemarin ketika di jurnal itu kan juga ada sayuran asin yang dari Cina, itu kan juga menggunakan beberapa jenis bumbu. Ntar saya cari lagi. Mungkin yang golongan A yang kemarin tidak tidak mendapatkan jurnalnya, tidak sempat mendapatkan jurnalnya, saya share lagi untuk jurnalnya supaya yang golongan A itu bisa nyambung apa yang sedang dibahas. Sudah terlihat ya. Ini merupakan jurnal yang kemarin sempat dibahas di praktikumnya golongan B kemarin sore, yaitu efek konsentrasi garam pada fermentasi sauerkraut Cina. Ini di Cina. Sauerkrautnya Cina itu nggak cuma ditambahkan dengan garam, jadi selain ditambahkan garam itu dia ditambahkan crystal sugar, ada hot pepper, garlic, ginger, dan pickle as. Nggak tahu sih kalau pickle as itu apa ya, tapi punyanya Cina ini. Jadi nggak cuma sekedar sayuran sama garam, tapi ditambahkan beberapa bumbu yang lain. Memang tujuannya ini untuk meningkatkan cita rasa dari sayuran fermentasi itu. Di sini garamnya yang digunakan adalah 25 sama 8%. Gulanya adalah 4%. Karena di sini gulanya kayaknya ini crystal sugar itu gula pasir biasa sih yang digunakan. Gitu. Oke, untuk yang pertanyaan ini bagaimana Dava, bisa cukup jelas diterima? Baik Bu, jelas. Kemudian satunya adalah pertanyaan jenis gula. Jadi di video praktikum yang kemarin itu jenis gula yang digunakan itu ada 2, gula pasir biasa sama gula merah. Jadi karakteristik dari gula pasir sama gula merah itu memang berbeda. Lebih mudah digunakan, kalau bakteri itu lebih mudah menggunakan yang gula pasir biasa, kemudian baru menggunakan yang gula merah. Jadi kan gula itu sebagai sumber glukosa, sebagai sumber gulanya mikroba, sumber sumber energinya dari mikroba. Yang akan digunakan dulu adalah gula pasir, kemudian yang gula merah, karena yang gula merah itu dia teksturnya lebih rumit. Dan untuk memfermentasi yang gula pasir itu membutuhkan waktu yang lebih lama karena teksturnya yang lebih rumit dibandingkan dengan yang gula biasa. Ya bayangkan aja kalian melarutkan gula pasir biasa sama yang gula merah, itu kan lebih cepat yang gula pasir biasa kan. Jadi kalau mikroba pun juga akan lebih cepat menggunakan yang gula pasir biasa. Nah, selain sebagai sumber energinya mikroba, si gula ini itu juga nanti akan meningkatkan cita rasa. Jadi nggak cuma sekedar asin doang, tapi nanti akan ada sensasi sedikit rasa manis. Gitu. Gimana, Dava? Baik Bu, jelas. Terima kasih. Oke. Yang lainnya? Pernah nggak sih kalian yang cewek-cewek kalau lagi bad mood, lagi PMS mungkin, kemudian mengkonsumsi yogurt, entah itu Yakult, Biokult, atau Cimory, atau merek yang lain, kemudian merasa bahagia gitu?
Bukan merasa bahagia dan merasa lebih nyaman itu pernah nggak sih yang cewek-cewek? Iya, Bu, biasanya. Jadi yang kalau cowok-cowok kalau punya pacar, kemudian pacarnya lagi bad mood, lagi PMS, coba kasih ini apa sejenis yogurt. Kasih yogurt yang agak banyak, beli ke Yakult 5 itu kasihkan gitu. Nanti dia akan merasa lebih baik. Kenapa seperti itu? Karena ini. Jadi probiotik itu, bakteri baik, itu dia akan memproduksi dopamin sama serotonin. Dopamin sama serotonin ini itu yang akan membuat sensasi bahagia di kita. Saya dulu tuh mengiranya saya merasa senang ketika mengkonsumsi yogurt itu karena ada rasa asam, campuran rasa asam, manis dan dingin gitu ya. Jadi rasanya tuh enak di mulut itu enak gitu ya. Kemudian rasanya itu menyenangkan. Tapi ternyata setelah saya baca penelitian ini ternyata si bakteri baik itu, probiotik itu dia memproduksi ini dopamin sama serotonin yang membuat kita merasa lebih bahagia. Jadi kalau kalian lagi suntuk sama tugas misalkan, coba ya beli yogurt, minum yang banyak gitu. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau kalian diare, yang pertama kali kalian lakukan, bukan pertama kali, apa ya, yang kalian lakukan ketika diare apa biasanya? Ayo kalau lagi diare ngapain? Minum apa atau langsung minum obat penghenti diare atau cuma sekedar bolak-balik aja ke kamar mandi atau gimana? Minum obat, Bu. Langsung minum obat ya. Yang lainnya? Ya. Kalau Anissa minum obat, lainnya bolak-balik dulu, Bu. Bolak-balik dulu. Pokoknya langsung di depan kamar mandi ya, nggak boleh orang lain masuk. Serasa kamar mandi milik pribadi. Yang lainnya? Bolak-balik, Bu. Bolak-balik juga ya. Oke, sekedar cerita ya. Dulu awal-awal ketika saya di Jember, saya kan bukan asli orang Jember. Jadi ketika awal-awal di Jember, saya kan di sini sebagai pendatang, nggak punya teman istilahnya kayak gitu. Jadi dan saya tuh juga nggak tahu mau beli makan di mana tuh nggak tahu. Jadi awal-awal di Jember, saya tuh juga belum bawa motor waktu itu. Jadi kalaupun bepergian tuh hanya sekitar kosan saya dulu kan di Mastrip. Mastrip sampingnya Apotek Dora itu kan ada gang, yang depannya Indomaret itu loh. Masih berapa ya itu? 7 kalau nggak salah. Masuk. Nah, itu ya kosan saya dari situlah pokoknya. Setiap hari ke kampus tuh jalan kaki waktu itu. Kemudian karena nggak tahu beli di mana kalau makan, akhirnya saya tuh malam beli lalapan di mulut gang, berarti di seberangnya Indomaret situ. Situ. Ya udah kan beli, habis itu nyata keesokan harinya satu diare. Saya kan sudah 18 tahun ngekos. 18 tahun ngekos dan pindah-pindah kota gitu kan. Nah, dari berbagai kota yang saya datengin, yang saya tinggali itu, cuman di Jember yang saya beli makan di pinggir jalan, itu diare itu cuma di Jember tok. Lainnya tuh nggak pernah. Saya dulu kuliah di Jogja, yang di Jogja itu sempat juga rame, ada yang kena hepatitis dan lain sebagainya. Saya tuh masih kebal waktu itu. Tapi ternyata di Jember saya langsung KO, langsung diare. Nah, ternyata keesokan harinya, berarti malam beli, besoknya diare, besoknya lagi, berarti lusa setelah saya makan, saya pagi itu jalan kaki ke kampus. Waktu itu malamnya hujan, jadi di pinggir jalan, di selokan itu airnya banyak gitu. Ternyata saya menemui bahwa penjual makanan itu nyuci peralatan masaknya itu di selokan itu, pagi-pagi. Dan itu langsung, oh tidak, ya sudahlah aku tidak akan beli lagi makan di situ gitu ya. Jadi kan ya shock banget ya, ternyata ibu itu mencuci alat masaknya itu di selokan dan airnya itu warnanya coklat gitu ya. Oh ya pantas kalau saya diare, batin doang sih. Nah akhirnya sebenarnya diare itu kan efek dari reaksi tubuh kita untuk mengeluarkan racun. Jadi ketika patogennya banyak, kemudian
menghasilkan toksik, menghasilkan racun. Nah, racun itu akan dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk diare. Makanya kita sering ke kamar mandi gitu. Kalau bisa nih, kalau memang masih bisa ditahan, itu jangan minum obat penghenti diare dulu. Karena kalau menghentikan diare berarti diarenya itu langsung mapet, sedangkan racunnya itu belum keluar. Gitu. Itu kalau masih bisa ditahan, jangan minum obat dulu. Yang bisa kita lakukan itu adalah minum air putih yang banyak untuk menghindari dehidrasi. Karena kalau kita sering ke kamar mandi kan kita airnya kan banyak yang keluar melalui feses, itu kan airnya banyak. Nah, selain banyak minum air, itu kita bisa mengkonsumsi probiotik yang banyak. Jadi bakteri jahat itu nanti dia akan perang sama bakteri baik, sama bakteri probiotik, hingga akhirnya bakteri probiotiknya itu bisa dominan, kemudian racunnya bisa hilang juga karena bakteri patogennya juga akan mati gitu. Itu. Kemudian juga bisa mengkonsumsi suplemen zinc. Jadi suplemen zinc itu dia berfungsi untuk memperbaiki sel-sel epitel di usus. Jadi kalau banyak patogennya, sel-sel epitelnya itu kan akan rusak. Kalau sudah rusak ya toksiknya itu yang akan masuk ke dalam tubuh gitu kan. Nah, kalau zinc itu mampu membantu memperbaiki dari mukosa sel-sel epitel di usus itu. Memang butuh waktu yang lebih lama sih. Jadi nggak cuma sekali minum kemudian sembuh, itu nggak, butuh beberapa hari minum supaya diarenya bisa sembuh. Tapi ya lumayan sih kalau bagi saya daripada langsung minum obat. Dan saya kejadian seperti itu tuh nggak cuma satu kali. Yang paling parah itu ketika saya makan, waktu itu puasa, saya beli makan untuk buka puasa di Jalan Kalimantan. Di pinggir jalan. Depannya apa ya? Depannya Unet Stars itulah pokoknya. Itu dan juga saya juga diare. Jadi bayangkan ketika puasa kemudian diare, itu tersiksanya double karena kita kan nggak bisa minum ya. Tersiksanya double, akhirnya waktu itu saya membatalkan puasa. Cuman akhirnya saya berpikir, wah, sepanjang saya pindah-pindah kota dan baru bahkan di Jakarta makan di pinggir jalan tuh saya masih aman-aman aja. Kok sampai Jember kayak gini? Akhirnya ya setelah waktu itu saya nggak lagi makan di pinggir jalan. Ataupun kalau makan di pinggir jalan itu mesti saya bungkus. Kalau nggak gitu, itu terpaksa banget kalau makan yang di kaki lima. Saya selalu memilih kalau warung itu setidaknya yang ada tempat cucinya. Airnya tuh mengalir gitu loh. Prioritas saya itu kalau beli di sekitar kampus tuh yang seperti itu. Gitu. Atau misalkan dijual di pinggir jalan itu yang sudah makanannya sudah matang, tinggal bungkus-bungkus doang gitu loh. Gitu sih. Jadi hati-hati aja kalau kalian nanti kembali ke kampus kemudian beli makan di pinggir jalan tuh lebih berhati-hati. Kemudian oh ya Pak Iqbal itu pernah kejadian juga. Bukan kejadian diare sih, bukan diare sih Pak Iqbal itu. Jadi Pak Iqbal sama istrinya itu neduh karena waktu itu hujan. Bukan hujan deras sih, cuma gerimis, tapi neduh di Jalan Kalimantan. Kalimantan itu kan ada Kalimantan, Jalan Jawa. Di Jalan Jawa itu kan ada ini penjual makanan di jalan yang panjang itu loh. Nah, ya kalian tahu lah ya start situ itu. Neduh di situ. Kemudian warungnya itu kan bagian atasnya kan dari terpal. Dari terpal ketika hujan itu kan pasti ada air yang tertinggal di terpal itu. Nah, penjualnya itu menampung air itu dimasukkan ke dalam bak, kemudian dijadikan air untuk cuci peralatannya, gelas, sendok dan lain sebagainya. Ya akhirnya ya mikir-mikir juga kalau mau beli makan di situ gitu kan. Ya sebenarnya itu adalah air tampungan hujan sih, cuman kan dia bukan air yang mengalir. Jadi kan kalau bukan air yang mengalir kemudian untuk mencuci-cuci itu kan bakteri jahatnya pasti banyak gitu. Jadi saran saya ketika kalian beli makan di pinggir jalan, kalau misalkan minum untuk air itu pilih yang air panas, entah itu teh panas atau jeruk panas gitu. Ya kan setidaknya dengan adanya panas itu akan membunuh bakteri yang ada di gelas. Kalau misalkan ada bakteri yang tertinggal. Kemudian kalau makannya itu pilih yang jangan pakai piring yang dari kaca, tapi ya pilih yang biasanya pakai plastik minyak
kertas minyak itu sama bawahnya biasanya ada piring bambu. Gitu. Itu sih kalau pengalaman saya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan terkait dua materi atau bingung karena banyak materi yang dipelajari? Kalau nggak ada yang bertanya, gantian dong saya yang nanya kalau gitu. Terkait dengan probiotik. Probiotik itu kan bakteri baik istilahnya kayak gitu ya. Nah, kita kan mengkonsumsinya bakteri baik itu kan dalam bentuk atau mungkin dia ada di makanan gitu. Ada nggak sih persyaratan dia itu disebut sebagai probiotik? Ada yang mau menjawab nggak? Ada, Bu. Oke, silahkan. Siapa ini? Anissa. Jadi berdasarkan penjelasan Bu Nita tadi, beberapa persyaratan yang dibutuhkan agar bakteri itu bisa disebut probiotik, yaitu yang pertama jadi safety. Jadi dari sisi keamanannya bakteri ini aman nggak untuk saluran pencernaan kita. Lalu untuk ada genetik stable, jadi apakah dia ini stabil. Kan di pencernaan kita itu kondisinya itu kayak asam gitu loh. Jadi apakah bakteri itu bisa hidup secara berkoloni atau bisa mempertahankan dirinya gitu. Terus prevention of pathogen, jadi apakah dia itu bisa mencegah patogen. Itu sih, Bu. Mencegah patogen untuk apa nih? Kan dari tubuh kita itu kadang ada beberapa gangguan atau penyakit yang menyebabkan adanya patogen. Nah, di dalam probiotik ini dia itu bisa menyeimbangkan antara bakteri jahat dari patogen tadi dan bakteri baiknya. Jadi nggak jadi patogennya ini bisa mati gitu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa, jawabannya sudah bagus sekali. Mungkin ada yang mau menambahkan atau punya pendapat yang berbeda dengan pendapatnya dari Anissa? Ayo siapa yang mau menambahkan pendapat dari Anissa? Saya izin menambah sedikit, Ibu. Oke, silakan. Alfia dari golongan apa? Golongan B. Maaf, Bu, sebelumnya off cam karena dari tadi keluar masuk. Oke. Ya. Saya ini dapat dari e-jurnal. Ini dikatakan bahwa beberapa syarat utama mikroba yang dapat difungsikan sebagai mikroba probiotik antara lain tahan terhadap pH rendah, mampu tumbuh pada garam empedu, mampu berkoloni, memiliki aktivitas antimikroba. Suara saya mantul ya, Bu? Enggak mantul kok. Sudah? Alfia sudah? Halo Alfia? Iya, Ibu, sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Itu tadi pendapatnya dari Anissa sama Alfia. Ada lagi yang mau menambahkan?
Ini yang bertanya dari awal kuliah, kemudian di praktikum itu semuanya saya catat, karena nanti saya Izin akumulasi menambahkan, dapat nilai plus kalau mau bertanya atau menyampaikan pendapat. Siapa ini? Gusti Ayu. iya, Golongan? golongan B. Oke, silahkan. Ini saya juga dapat dari jurnal bahwa ciri-ciri bakteri yang diklasifikasikan sebagai probiotik itu yang pertama berasal dari manusia, kedua secara alami tidak patogen, yang ketiga tahan terhadap kerusak embung dan empedu, yang kelima dapat melekat pada epitel usus, yang keenam mampu melakukan kolonisasi pada saluran gastrointestinal, yang ketujuh produksi substansi antimikrobial, yang kedelapan memodulasi respon imun terutama mukosa, dan yang terakhir mempengaruhi apa? Mempengaruhi aktivitas metabolik, Bu, yang terakhir. Oke, jawaban dari Anissa, Alfia, sama Gusti Ayu sudah benar semua. Tapi dari beberapa jawaban itu Anda yang masih bingung kah? Mungkin maksudnya berkolonisasi itu apa? Atau kenapakah harus bisa atau tahan terhadap pH rendah itu Anda yang bingung atau gimana? Atau sudah paham semua maksudnya seperti apa? Koloni itu gimana gitu? Gimana, Dava? Bergerombol. Kalau berkoloni itu bagaimana? Oh, oke. Terkait dengan berkoloni. Berkoloni itu artinya dia mampu hidup berkelompok dengan teman-temannya. Jadi kalau dia hanya hidupnya sendirian gitu, dia pasti akan kalah sama patogen. Karena kalau patogen itu hidupnya juga berkelompok dengan sesama patogen. Jadi berkoloni itu artinya dia mampu hidup bersama-sama dan dalam jumlah yang banyak. Karena memang probiotik yang kita harapkan itu adalah yang mampu hidup di saluran pencernaan. Kalau dia tidak mampu hidup dan tidak mampu berkoloni, tidak mampu hidup bersama-sama dengan sesama probiotik, ya akan sia-sia. Nanti dia akan mati soalnya, kalah sama yang patogen. Gitu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Lumayan loh kalau bertanya dapat poin. Nanti saya rekap di akhir semester, nambah nilai kan lumayan. Bu, mohon izin bertanya. Oke, Ati dulu. Ati golongan? Golongan B, Bu. Oke, silahkan. Tadi dijelaskan bahwa probiotik itu bisa didapatkan saat lahir, ketika bayi kan. Nah, itu untuk yang normal itu kan bisa didapatkan melalui vaginanya ibu. Sedangkan untuk sesar itu kan tidak. Nah, di sini apakah bisa dikatakan bahwa probiotik bayi yang lahir normal itu lebih baik daripada bayi yang lahir sesar? Kemudian saya ingin bertanya lagi, apakah probiotik dalam ASI ibu itu juga dipengaruhi dari makanan yang dikonsumsi ibu? Seperti itu. Terima kasih. Oke, ini Atik pertanyaannya menarik sekali. Jadi yang pertama adalah terkait dengan bayi yang lahir. Jadi memang benar kalau yang bayi lahir normal, dia itu akan mendapat sumbangan probiotik dari vagina si ibu. Dan memang akan lebih baik bayi itu lahir dalam kondisi normal dibandingkan dengan sesar. Gitu ya. Jadi memang diusahakan, misalnya para dokter itu mengusahakan supaya bayi lahir itu dalam kondisi yang normal, karena memang bayi yang normal itu, kalau saya mengamati beberapa bayi itu, memang bayi yang lahir normal itu dia memiliki sistem imun yang lebih baik dibandingkan dengan yang sesar. Salah satunya disebabkan karena sumbangan probiotik dari si ibu ketika proses melahirkan melalui vagina itu.
Sedangkan kalau yang sesar itu kan berarti kan lewat perut. Jadi tidak mendapatkan asupan bakteri baik dari si ibu. Sehingga memang harus ditambahkan bakteri baik misalkan melalui ASI. Nah, ASI itu juga bisa ada probiotiknya dan ada prebiotiknya juga, dan itu pun juga tergantung dari konsumsinya si ibu. Karena memang apa yang kita makan itu akan menjadi diri kita gitu kan. Begitu juga nanti si ibu, apa yang si ibu makan itu nanti juga akan berefek pada kualitas ASI dan zat gizi di ASI yang akan diberikan ke bayi. Gitu, Ati. Gimana? Baik Bu, terima kasih. Berarti bisa dikatakan untuk yang bayi lahir normal itu lebih memiliki banyak probiotik ya Bu? Iya, iya. Baik, terima kasih Bu, paham. Oke. Tadi yang mau tanya siapa? Saya Ibu. Oke, Dito golongan? Dari golongan B, Ibu. Oke, silakan. Izin bertanya, mengingat prebiotik itu sangat bermanfaat bagi tubuh, apakah ada standar minimal berapakah konsumsi prebiotik yang harus dikonsumsi seseorang dalam 1 hari, Ibu? Kalau konsumsi per hari sih nggak ada ya. Cuman bukan konsumsi per hari yang lebih ditekankan, tapi lebih ke ini, berapa lama dikonsumsi. Jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi, kan kalau di standar produk yogurt itu kan 10⁻7 kalau nggak salah minimal ya. Minimal suatu yogurt itu mengandung bakteri asam laktat itu jumlahnya minimal 10⁻7. Kemudian misalkan kita mengkonsumsi itu gitu kan, tapi hanya 1 hari itu nggak akan ngefek. Karena ya itu tadi persyaratan dari probiotik itu adalah dia mampu berkolonisasi. Dan untuk berkolonisasi dan memerangi patogen itu kan butuh waktu. Si bakteri baik itu kan juga butuh teman-temannya, kemudian semakin banyak bakteri probiotik, maka nanti kondisi usus juga akan semakin baik dan itu tidak hanya bisa dicapai dalam jangka waktu yang singkat. Biasanya saya itu baru merasakan efek dari probiotik itu ketika saya rajin mengkonsumsinya selama 3 hari, itu baru ngefek. Ngefeknya itu yang pertama kalau dari saya itu BAB-nya lancar. Jadi selama mungkin 1 tahun terakhir itu saya mengalami BAB yang nggak lancar. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena semakin tua kali ya. Jadi kita tuh semakin tua maka metabolisme dalam tubuh itu semakin melambat, semakin berubah. Mungkin kalian dulu ketika masih SMA itu masih terlihat sangat mau nggak tidur itu juga nggak masalah gitu kan. Tapi ketika semakin ke sini itu beda banget pokoknya. Kondisi tubuh itu sangat berbeda. Dan setahun terakhir ini saya mengalami konstipasi. Saya nggak tahu kenapa, saya merasa baik-baik saja, cuman ternyata seperti itu. Hingga akhirnya saya merubah pola hidup ya, terutama ketika pandemi, saya punya banyak waktu untuk memperbaiki hidup saya. Jadi saya konsumsi banyak serat, buah dan serat untuk prebiotiknya, kemudian juga saya mengkonsumsi suplemen probiotik. Nah, akhirnya dari situ tuh baru benar-benar kelihatan. Jadi kalau saya mengkonsumsinya rutin, BAB saya itu juga rutin. Setiap subuh itu pasti. Ketika saya berhenti, seminggu aja berhenti, kemudian itu udah ini, nggak BAB lagi gitu loh. Jadi lebih ke ini sih, lebih ke rutin mengkonsumsinya setiap hari. Karena si probiotik ini adalah makhluk hidup. Jadi kita perlu mengasupnya secara rutin. Gitu, Dito. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Yang lainnya, ada lagi? Izin bertanya. Ahmad Ervan, golongan A ya? Iya. Apakah terlalu sering meminum yogurt itu dapat menyebabkan efek samping bagi yang meminumnya, Bu? Lalu saya sendiri kan suka minum Yakult gitu, jadi banyak 2 kali dalam sehari. Itu apakah juga dapat berdampak negatif bagi tubuh saya pribadi? Gitu? Oke, Ervan. Kalau dampak negatif pada tubuh sih enggak. Dampak negatifnya itu pada kantong, karena kita harus beli kan.
Gitu doang sebenarnya. Nggak apa-apa kalian mengkonsumsinya setiap hari itu nggak masalah gitu loh. Toh itu adalah benda hidup, hal baik gitu kan. Kalau misalkan nanti ternyata ada efek samping, pasti dari tubuh itu akan memberikan respon. Tapi saya sangat jarang sekali menemukan adanya respon negatif terhadap probiotik, kecuali mungkin ini bagi mereka yang ini loh toleransi, intoleran terhadap gula sama susu. Jadi meskipun produk-produk yogurt itu bisa dikonsumsi bagi mereka yang alergi terhadap susu, tapi beberapa orang yang alerginya itu sangat parah, itu tetap nggak bisa mengkonsumsi yogurt gitu kan, yogurt atau susu fermentasi. Nah itu apabila tetap dipaksakan, itu nanti akan muncul reaksi. Atau mereka yang punya alergi terhadap gula. Jadi kakak saya itu alergi sama gula. Jadi kalau mengkonsumsi gula, nanti akan tubuhnya itu gatal-gatal gitu loh. Jadi yang nggak bisa, dan itu memang kesulitannya. Jadi suplemennya akhirnya dapat dari mana? Akhirnya kan yang paling murah dan paling gampang kan dari yogurt ya, berbagai macam yogurt yang ada di pasaran itu. Akhirnya ya mau nggak mau harus mengkonsumsi suplemen probiotik dalam bentuk yang lain gitu kan. Ada yang dalam bentuk kapsul, kemudian ada yang dalam bentuk cairan juga gitu. Gitu sih, Ahmad. Ini panggilannya siapa? Ahmad apa Ervan apa siapa? Bisa dipanggil Irfan, Bu. Oh, Irfan. Oke, Irfan. Ada lagi? Yang lainnya mungkin? Saya, Bu. Firdina, golongan? Golongan B. Oke, silahkan. Itu, Bu. Kalau misalkan kan prebiotik itu misalkan ada di yogurt kan, Bu. Nah, terus kalau misalkan yogurtnya itu udah expired, itu bakteri baiknya itu apa akan jadi bakteri jahat atau kayak gimana gitu. Dan misalkan kita nggak tahu kalau itu udah expired, terus kita makan itu apa yang akan terjadi dalam tubuhnya kita, apa bakalan diare atau seperti apa. Terima kasih. Oke, Firdina. Ini pertanyaan Firdina ini menarik juga ya. Kalau misalkan kita tidak tahu, kita nggak sempat lihat expirednya yang di botol yogurt misalkan, kemudian ternyata di expired dan diminum, maka apa yang akan terjadi gitu. Si bakteri baik itu nggak akan berubah jadi bakteri jahat. Dia itu bukan manusia yang akan berubah sifatnya, itu enggak. Dia akan tetap menjadi bakteri baik, hanya saja tidak sesuai dengan standar gini. Tidak sesuai dengan standarnya ini misalkan dari jumlah bakterinya. Itu kan di persyaratan SNI, yogurt itu jumlahnya kan bakteri asam laktatnya minimal 10⁻7 CVU per mili. Nah, ketika sudah expired, maka produsen itu sudah tidak memastikan bahwa jumlahnya itu lebih dari 10⁻7. Mungkin jumlahnya sudah berkurang. Kenapa jumlahnya berkurang? Karena makanannya itu sudah berkurang. Jadi kan ketika produsen itu membuat satu produk, itu kan sudah bisa memastikan bahwa dalam sekian jangka waktu produk ini di pasaran, itu sudah sesuai dengan standar, mulai dari titrasinya, kadar asamnya, pH-nya, kemudian bakterinya, itu sudah sesuai dengan standar gitu kan. Ketika sudah lebih dari expired, produsen tidak bisa memastikan produknya itu sesuai dengan itu. Kalau kita mau mengkonsumsinya, nggak masalah, cuman mungkin rasa asamnya akan jadi lebih kuat. Karena kan selama proses penyimpanan itu akan terjadi fermentasi, kan tetap berjalan, sehingga akumulasi asam juga akan terjadi. Akumulasi asam yang banyak, rasanya mungkin rasa asamnya akan semakin kuat dan jumlah bakterinya akan turun. Karena kan asam yang terlalu tinggi nanti juga akan membunuh dirinya sendiri gitu. Kalau diare sih enggak. Kecuali kalau misalkan dia sudah berlebihan sampai mungkin expirednya lama, nah itu bakterinya akan produksi ini keracunan, misalnya bakteri itu keracunan, kemudian nanti juga bisa memproduksi senyawa-senyawa yang beracun, akhirnya itu yang akan membuat kita bisa diare. Tapi itu pun juga kalau misalkan sudah telat 1 bulan gitu. Tapi kalau hanya telat 1, 2 hari, 3 hari sih saya rasa nggak masalah. Gitu sih, Firdina. Yang lainnya?
Ada yang bisa didiskusikan lagi? Kalau terkait dengan prebiotik sudah pahamkah apa itu prebiotik gitu? Bedanya prebiotik sama serat apa? Kan sama-sama tidak bisa dicerna. Terus bedanya apa dong? Ada yang tahu nggak? Lalu ada, mungkin kalau nggak tahu perbedaannya, ada yang tahu persamaan mungkin. Ini tanggal 12/12 ada yang sudah check out diskonan belum? Atau yang semalam mungkin begadang jam 12 malam katanya banyak diskon? Ya siapa tahu. Saya tadi sambil nunggu kalian nyimak sudah check out. Hahaha. Duluan kehabisan, Bu. Duluan kehabisan ya. Jadi tadi itu produknya itu baru di launching jam 9. Jam 9 tepat. Sedangkan jam 9 harusnya kan saya membuka kuliah kalian ya. Jadi jam 9 itu saya di depan laptop, nyimak kalian, telat 1 menit nggak apa-apa lah gitu. Terus jam 9 itu juga saya nyambi scroll di Shopee, dapet deh. Tapi ya gitu, tumben-tumbenan dapat. Biasanya juga pasti kehabisan juga, kalah cepet. Ayo, ada yang tahu mungkin persamaannya atau perbedaan antara serat sama prebiotik? Pendapat saya pribadi Bu, saya izin. Menurut Alfi ya. Tadi yang nanya iya. tadi ya? Yang menjawab tadi. Oh iya, yang setelah Oke, silakan. Ya, perbedaannya kalau menurut saya pribadi gitu, kalau prebiotik itu kan untuk membantu pertumbuhan bakteri gitu, Bu. Sama-sama diusus sebagai jalannya pencernaan gitu. Nah, kalau serat sendiri itu untuk memperlancar pencernaan gitu. Jadi bedanya kalau prebiotik itu sebagai pertumbuhan bakteri, terus kalau yang serat itu sebagai jalannya gitu. Untuk memperlancar jalannya. Jalannya apa? Terima kasih. Jalannya pencernaan apa? gitu, Bu. Pencernaan. Oke. Itu pendapatnya Alfia. Yang lainnya ada yang punya pendapat? Izin mencoba, Bu. Oke, silakan Dito. Berpendapat. Oke, silakan Dito. Mungkin dari sumbernya, Bu, kalau air yang hidup. Nah, sedangkan serat pangan itu berasal dari jenis-jenis karbohidrat. Terima kasih. Oh ya, yang kalau serat dari jenis-jenis karbohidrat, kalau yang prebiotik dari mana tadi? Kalau serat dari jenis-jenis karbohidrat, kalau yang prebiotik dari mana tadi? Bakteri, Bu. Itu kan salah satu jenis bakteri baik. Prebiotik loh, bukan probiotik. Kalau bakteri itu adalah probiotik. Prebiotik itu adalah makanannya bakteri. Itu saya luruskan bagian yang itu dulu Dito. Oke, yang lainnya ada yang mau berpendapat? Perbedaan atau persamaan dari serat dan prebiotik?
Sudah deal ini nggak menemukan apa-apa? Lima, 4, 3, 2, 1,5, 1,5, 1/4. Udah deal. Oke. Persamaannya dulu deh, persamaan serat sama prebiotik. Prebiotik sama serat itu sama-sama golongan dari karbohidrat yang tidak dicerna. Persamaannya itu. Dan analisanya antara prebiotik sama serat itu kurang lebih sama. Prinsipnya sama. Hanya saja nanti kalau yang prebiotik itu dia jauh lebih lama karena memang benar-benarnya tidak dicerna. Kalau yang serat itu kan serat itu ada dua, serat yang dicerna lambat sama serat yang dicerna cepat gitu. Jadi serat itu memang dia tidak dicerna, hanya saja pencernaannya itu masih lebih apa ya? Kalau dari segi pencernaan itu serat itu masih bisa sedikit bisa lebih dicerna dibandingkan dengan yang prebiotik gitu. Tapi asalnya sama-sama dari karbohidrat. Kemudian kalau yang prebiotik itu dia merupakan substrat yang selektif. Karena kenapa dikatakan selektif? Karena dapat menumbuhkan bakteri yang probiotik dan mencegah pertumbuhan dari bakteri patogen. Gitu. Itu salah satu ciri dari prebiotik. Kemudian dapat meningkatkan sistem imun karena dia dapat meningkatkan pertumbuhan dari bakteri probiotik tadi. Tesis itu tugas akhirnya S2 itu membuat pati asetilasi sebagai prebiotik. Pati asetilasi itu adalah jenis pati. Saya dapatnya dari pati jagung. Saya ambil pati jagungnya, kemudian saya reaksikan dengan asetil untuk menumbuhkan pertumbuhan mikroba. Jadi mikroba itu gini ya, kenapa harus pati itu harus diasetilasi? Jadi kalau pati aja di dalam tubuh itu bisa dicerna. Karena kan ada enzim amilase yang memang dia mengenali pati sebagai substratnya. Nah, ketika pati itu diberi asetil di strukturnya itu ada gugus asetilnya, maka enzim-enzim pencernaan itu tidak lagi mengenali pati sebagai substratnya. Kan enzim itu kerjanya sangat spesifik. Kalau dia taunya pati, ya pati yang akan dia cerna. Tapi kalau patinya sudah ketempelan sama asetilasi, itu dia tidak mengenali sebagai substrat, sehingga tidak dicerna oleh tubuh, maka dia bisa lari ke saluran pencernaan, baik di usus halus maupun di usus besar. Kemudian nanti akan digunakan bakteri probiotik untuk tumbuh. Ini yang bening ini adalah glukosa, kemudian yang NC itu adalah pati alami yang tidak diasetilasi, kemudian yang ini adalah pati asetilasi. Memang pada jam ke-0 ini kan ditambahkan sama bakteri baik gitu ya. Ada yang bakteri baik, ada yang bakteri jahat, ada patogennya gitu. Memang kalau yang glukosa karena dia sangat mudah larut, maka dia warnanya bening, tapi ketika pati tambahkan air maka warnanya memang akan keruh dan memang larutnya itu tidak selarut seperti yang glukosa. Tapi ketika ditumbuhkan setelah 24 jam memang ini akan berubah. Ini berubah menjadi lebih keruh. Lebih keruh ini artinya bakteri bisa tumbuh. Bakteri bisa tumbuh, nanti bisa dilihat di ini data pertumbuhan dari bakteri. Yang ini adalah glukosa, ini pati asetilasi, ini adalah pati alami. Ini bakteri Bifidobacterium longum, ini Acidophilus, Lactobacillus acidophilus. Yang dua ini sebagai bakteri probiotik, kemudian patogennya ini adalah E. coli. Nah, dari sini kan bisa dilihat pertumbuhannya. Yang biru adalah
24 jam, kemudian yang merah ini itu adalah hari kedua setelah 48 jam. Itu dianalisa, dilihat bahwa di sini yang E. coli, kalau yang longum ini memang pertumbuhannya lebih sedikit ya. Yang tinggi itu adalah yang Lactobacillus acidophilus. Ini bisa dilihat yang glukosa. Glukosa itu sangat tinggi pertumbuhannya setelah ditumbuhkan dalam 1 hari, itu pertumbuhannya tinggi kan dibandingkan dengan jenis pati yang lain. Yang ini menunjukkan bahwa glukosa ini akan lebih cepat untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan yang pati. Kemudian kalau pati itu karena rantainya panjang, dia perlu dipotong-potong. Bayangkan pati itu adalah pohon yang banyak cabangnya. Jadi ketika kita mau memanfaatkan pohon itu, kita kan mau nggak mau harus memotong cabangnya. Jadi bagian-bagian kecil sehingga bisa dimanfaatkan menjadi kayu bakar gitu misalkan. Nah pati itu kurang lebih ya gambarannya sama seperti itu. Kemudian ketika dibandingkan dengan pati asetilasi maupun pati alami, ternyata memang hari ke-24 itu masih tumbuh, masih ada pertumbuhan di sini. Meskipun memang pertumbuhannya tidak setinggi yang ini ya, yang menggunakan glukosa, tapi dia bisa tumbuh. Dan untuk yang E. coli sebagai bakteri patogen, nah ini pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan acidophilus. Nah kan? Yang asetilasi apalagi di sini kan lebih paling rendah. Nah, ini juga bisa menunjukkan bahwa pati asetilasi ini dia bisa digunakan sebagai prebiotik karena dia bisa meningkatkan pertumbuhan dari Lactobacillus acidophilus dan menahan pertumbuhan dari E. coli. Ya, meskipun pada hari kedua setelah pertumbuhannya itu ada penurunan memang. Jadi hari kedua ini sudah mati istilahnya kayak gitu. Kemudian ini adalah skor aktivitas prebiotik. Semakin mendekati 1, maka prebiotik itu semakin baik dan bisa dimanfaatkan oleh mikroba. Dan ini skornya yang pati alami 0,35, yang di sini adalah pati asetilasi di sini adalah 0, untuk yang longum itu lebih tinggi pati alami. Jadi longum ini dia lebih suka menggunakan pati alami dibandingkan dengan pati asetilasi. Tapi kalau yang acidophilus itu lebih suka menggunakan yang pati asetilasi dibandingkan dengan yang pati alami. Memang karakteristik tiap mikroba itu beda-beda. Ada yang suka, ada yang enggak. Sama seperti kita sama-sama orang Jawa, tapi ada yang suka pedas, ada yang enggak gitu kan. Nah ini juga gitu. Bakteri baik meskipun sama-sama probiotik, tapi ada yang suka pati asetilasi, ada yang suka pati alami. Gitu. Kemudian untuk yang kakak tingkatnya kalian, itu ada yang skripsi bikin kefir. Kefir itu juga minuman yogurt, ditambahkan bubuk kulit buah naga. Itu memang tujuannya sebagai prebiotik. Apakah dilihat nanti apakah bakterinya itu bisa tumbuh apa enggak gitu. Ternyata dengan penambahan bubuk kulit buah naga itu bisa meningkatkan pertumbuhan dari probiotik di kefir. Tuh. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Sudah cukup jelas kah? Izin Sudah bertanya, cukup Bu. jelas kah? Oke, silakan Gusti. Izin bertanya, Bu. Untuk penderita diare akut itu yang paling dianjurkan itu mengkonsumsi probiotik dan prebiotik secara terpisah atau yang simbiotik. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada batasan mengenai konsumsi prebiotik dan probiotik ini bagi penderita penyakit tertentu, misalnya seperti kanker kolon? Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Gusti. Kalau untuk yang diare akut itu konsumsi probiotik terpisah atau simbiotik, nggak ada masalah sih kalau untuk yang diare akut. Asalkan prebiotiknya sendiri pun juga sudah dalam bentuk suplemen. Artinya gini, bukan dalam bentuk serat. Kan kalau misalkan kita banyak mengkonsumsi buah dan sayur, itu kan bisa jadi sumber prebiotik, tapi kan itu harus dicerna lebih dahulu. Sedangkan kalau mereka itu
yang yang menderita diare akut, maka di saluran pencernaannya itu dia ada inflamasi, ada iritasi, sehingga dia tidak bisa bersinggungan dengan makanan yang kasar. Seperti itu. Makanan yang kasar itu contohnya adalah serat. Jadi ketika serat nanti lewat di kolon atau di usus, itu malah akan menambah inflamasi. Jadi bagi mereka yang diare akut, kalau ingin mengkonsumsi prebiotik secara terpisah, itu sudah dalam bentuk suplemen prebiotik. Atau lebih aman dalam bentuk simbiotik. Jadi sudah ada probiotiknya, sudah ada simbiotiknya. Sudah ada probiotiknya sama prebiotik. Pro sama pre sudah ada semua. Kemudian terkait dengan apa tadi? Batas maksimal konsumsi, sebentar. Saya dulu dapat jurnal mana ya? Terkait dengan prebiotik sama probiotik. Karena setahu saya nggak ada, cuman saya pastikan dulu di jurnal, jangan-jangan ada. Oh, ini bukan tentang batas maksimal, tapi ini ada jurnal yang mengatakan kombinasi probiotik dan prebiotik itu memberikan efek yang sinergis terhadap kanker kolon. Lebih besar, efek sinergisnya, efek positifnya itu lebih besar dibandingkan dengan kita bila dikonsumsinya secara terpisah. Itu kata jurnal.
Oh iya, ini saya hanya baca sekilas, ini jurnalnya tuh panjang sekali soalnya. Saya baca sekilas itu ada efeknya, ada menyebabkan resisten terhadap antibiotik. Cuman mekanismenya yang seperti apa, itu saya belum bisa menjelaskan secara jelas karena di sini jurnalnya terlalu panjang. Cuman secara umum ini probiotik ini digunakan secara umum itu aman dan bisa digunakan secara luas untuk pencegahan dan treatment di beberapa penyakit. Probiotik sebentar, ini ada kalimat yang menarik. Cuman ini saya nggak bisa download jurnalnya. Saya jadikan PR dulu ya, siapa tadi yang nanya? Firdina ya. Kalau untuk jenis apa ya? Bentar, saya cari dulu. Bener ya, Firdina ya yang nanya tadi? Iya, Bu. Keamanan probiotik bagi penyakit tertentu. Iya, saya. Secara umum kalau dari jurnal itu disebabkan probiotik bisa digunakan secara umum untuk pencegahan dan treatment di beberapa penyakit. Hanya saja saya perlu membaca lebih jelas karena ini sempat ada disebutkan side effect, efek samping. Cuman efek samping yang seperti apa? Apakah benar efek sampingnya itu adalah tadi yang sempat di jurnal lain itu menyebabkan resisten antibiotik atau bagaimana? Ini masih perlu saya pelajari lebih lanjut. Ya, setahu saya soalnya aman. Apakah memang benar-benar menyebabkan resisten terhadap antibiotik atau hanya beberapa kasus aja yang seperti itu gitu. Minggu depan kita kan masih bertemu di kuliah mikrobiologi pangan sama pangan fungsional. Jadi saya masih bisa menjawab pertanyaan dari Firdina di kuliah atau kuliah. Pertanyaan saya itu, Bu. Oh, Gusti. Nanti tolong Gusti saya diingatkan ya ketika kuliah Mikpang atau kuliah pangan fungsional. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lainnya ada lagi? Sambil saya menunggu kalian, ini saya sambil baca jurnal juga. Ini untuk Lactobacillus rhamnosus ini hukumnya FDA itu memberikan hukum. Kok memberikan hukum ya? Memberikan apa ya? Memberikan pernyataan bahwa sifatnya adalah grace, artinya dia bisa digunakan secara aman. Itu untuk Lactobacillus rhamnosus. Karena memang bakteri probiotik itu kan jenisnya banyak, mungkin bisa berbeda-beda antara jenis bakteri satu dengan bakteri yang lain.
Ini dari United States, dari Amerika Serikat. Probiotik ini memang apa ya, not legally tidak didefinisikan secara hukum di tingkat nasional, tapi dari FDA-nya, Food and Drugs Administration atau Badan POM-nya United States, itu memang mengatur terkait dengan probiotik. Hanya saja kalau dari sini disimpulkan bahwa, mana tadi ya? Aman untuk digunakan. Ini bakterinya adalah Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces, Streptococcus, Enterococcus, dan Bacillus. Ini aman untuk digunakan. Ini ada yang dari Kanada. Jadi tiap negara itu beda-beda gitu loh mengaturnya. Kanada aman. Safety, efisiensi aman, bisa digunakan. Di Indonesia kalau nggak salah itu diatur di peraturan apa ya? Kok saya lupa. Keamanan pangan kayaknya. Peraturan klaim. Oh ini pedoman pengkajian penggunaan probiotik dalam pangan olahan. Ayo selagi saya mencari-cari, kalian kalau mau bertanya monggo silakan langsung open mic. Kalau di Indonesia ini terkait dengan probiotik ini diatur di Peraturan Kepala Badan POM nomor 13 tahun 2016 terkait dengan klaim pada label pangan olahan. Itu ada salah satu syaratnya ini terkait dengan kajian keamanan, persyaratan, saya share screen aja ya, biar seperti saya tidak ngomong sendiri. Mana ya? Oh ini. Nah ini, ada kajian keamanan, persyaratan untuk membuktikan bahwa suatu sediaan strain probiotik aman dan bebas kontaminasi. Dan probiotik ini, probiotik ini memiliki karakteristik seperti ini, tahan terhadap keasaman lambung, tahan terhadap asam empedu, mampu menempel pada mukus, kemudian mampu berkolonisasi, melakukan aktivitas antimikroba, sehingga dia mampu melawan bakteri patogen, sama memiliki kemampuan untuk mengurangi pelekatan patogen pada permukaan dinding usus.
Ini adalah karakteristik probiotik di Indonesia. Jadi makanya harus diatur probiotik di Indonesia itu karena hanya yang memenuhi seperti ini itu yang bisa diklaim sebagai probiotik. Kemudian untuk pengujiannya ini aman dikonsumsi oleh manusia antara lain dari makanan fermentasi yang empiris terbukti aman dikonsumsi. Karena memang probiotik ini kan banyak terdapat pada makanan fermentasi. Dan makanan fermentasi ini kan nggak hanya mengandung probiotik, tapi juga mungkin mengandung zat-zat yang lain, dan itu harus dicek apakah memang aman dikonsumsi atau tidak. Strain yang membawa gen resistensi antibiotik, ini sih yang mungkin jadi perhatian terkait dengan resistensi antibiotik, ini yang tidak boleh digunakan. Jadi memang ternyata ada beberapa strain yang dia itu bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Dan ini yang harus diuji dan tidak boleh. Oh ini tadi siapa yang nanya terkait dengan konsumsi per hari. Kalau dari sini itu konsumsinya adalah 10⁻13 IFU per hari. Kalau di Yakult itu mengandung berapa ya? Makanya dari Yakult itu merekomendasikan itu mengkonsumsi 2 botol per hari. Oh, ternyata di sini saya menemukan sini. Konsumsi dalam jumlah 10⁻3 maksimal. Apa lagi ya? Kajian keamanan sudah dinyatakan aman. Tadi tidak ada resistensi antibiotik, kemudian metabolisme tertentu, efek samping, hemolisis. Jadi kalau kalian menggunakan strain bakteri yang sudah ada di mungkin probiotik yang sudah komersial yang diproduksi oleh perusahaan besar itu insya Allah aman karena mereka memang sudah melakukan pengujian sedemikian sehingga sebanyak ini. Jadi memang aman untuk dikonsumsi. Beda lagi kalau misalkan strainnya itu masih baru, maksudnya baru itu adalah biasanya itu strain baru itu berasal dari fermentasi alami, misalkan seperti fermentasi dadih di Sumatera itu kan menggunakan fermentasi alami, tidak menambahkan jenis bakteri tertentu, sehingga kalau mau mengklaim dadihnya mengandung probiotik, itu harus melalui pengujian terlebih dahulu. Dan salah satu pengujiannya adalah misalkan seperti resistensi antibiotik, atau pengujian aktivitas metabolisme tertentu. Apalagi ya dari sini yang bisa Ini hampir sama seperti vaksin sih, kalau mau mengklaim probiotik itu ada uji klinik fase 1, 2, sampai fase ke-3. Kalau vaksin kan juga gitu, fase 1, 2, hingga 3. Label pangan olahan yang mengandung probiotik harus mencantumkan informasi, keterangan tentang genus, spesies, dan strain. Itu biasanya kalian bisa lihat di labelnya probiotiknya apa aja, mengandung bakteri apa aja. Kemudian keterangan tentang manfaat tidak boleh menyesatkan konsumen. Ini yang memang harus hati-hati, kalau mau mengklaim itu nggak boleh overklaim, tapi memang sudah diatur sesuai uraian 4.1. Kemudian jumlah minimum strain probiotik yang hidup pada akhir masa simpan. Biasanya itu ada di beberapa probiotik, kalau nggak salah Yakult kalau nggak salah. Itu ada tulisannya minuman ini mengandung berapa gitu, saya lupa. Nanti kalau kalian punya Yakult coba dicek di rumah.
Berarti ketika akhir masa simpan itu bakterinya itu sekian gitu. Takaran saji harus memberikan jumlah minimal probiotik yang efektif untuk klaim tersebut sesuai dengan hasil uji klinis. Ini yang paling mudah ditemui di kehidupan sehari-hari itu ya iklannya Yakult itu sehari harus mengkonsumsi 2. Sehari harus mengkonsumsi 2, tapi kalau menurut saya kalau hanya sehari 2 tapi tidak setiap hari ya percuma gitu. Lebih baik bila dikonsumsinya itu rutin. Sudah. Nggak ada lagi, habis. Mas, sudah terjawab ternyata, Gusti? Gitu ya? Ya, Bu. Oke, ini sudah banyak yang tutup. Oh, ini ada yang bertanya. Oh, maaf. Dari Diana. Bertanya terkait dengan diare tadi. Di tempat saya seringkali kalau diare sama mbah-mbah dikasih teh tawar, pupus daun hijau atau sawo muda yang kecil. Kaitannya apa, Bu? Apakah tidak ada efek sampingnya? Kalau teh tawar saya kurang tahu, tapi kalau yang pupus daun jambu atau sawo, dugaan saya itu terkait dengan prebiotiknya. Jadi kalau prebiotik nanti bisa menstimulasi pertumbuhan bakteri probiotik sama mencegah pertumbuhan dari patogen. Itu setahu saya. Cuma nggak tahu lagi kalau ternyata di pupus daun hijau sama sawo muda itu mengandung zat-zat lain yang mungkin dia bisa fungsinya sebagai antimikroba sehingga bisa membunuh patogen, itu bisa saja. Cuma saya belum pernah membaca penelitiannya. Coba kita cari di jurnal. Jambu itu bahasa Inggrisnya apa? Oh, guava. Kalau mau mencari jurnal itu lebih baik dalam bahasa Inggris soalnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu penelitiannya masih kurang ini sih. Kurang bagus. Oh, ternyata banyak sekali. Daun jambu ini digunakan sebagai treatment diare. Kalau di luar negeri itu penelitiannya ternyata sudah banyak. Kesimpulannya. Kenapa ya? Ntar. Saya menduganya dari prebiotiknya, tapi mungkin ada efek lain. Introduction bakteri experimental result. Oh ini, daun jambu itu menghambat pertumbuhan dari bakteri patogen. Jadi ada kandungan yang namanya lektin pada jambu yang dia itu dapat mengikat, lektin itu nanti akan mengikat E. coli sehingga E. coli-nya itu tidak bisa menempel di dinding usus. Dan ini akan mencegah infeksi. Jadi mencegah E. coli-nya itu menginfeksi dari dinding. Oke, itu yang daun jambu. Satunya sawo. Sawo itu bahasa Inggrisnya apa ya? Sapodilla. Saya baru dengar. Kalau kalian nggak tanya-tanya begini, saya juga nggak belajar banyak. Baru kalau kalian tanya mau bikin kuliah itu saya juga belajar. Efek ini daun sawo. Daun sawo. Oh, nggak bisa di-download jurnalnya.
Oh, kalau di sawo itu mengandung komponen fenol seperti tanin sama flavonoid yang dia bisa sebagai anti diare. Jadi bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri patogen. Ntar saya baca lagi kalau misalkan ada penjelasan yang lain. Oh bukan ding. Ini sampai jam berapa? Oh, 10:30. Bentar lagi. Oh iya benar. Kalau yang di sawo ada saponin, flavonoid, golongan isoflavon yang dia punya menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Itu Diana, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang lainnya sudah cukup jelas kah materinya? Jangan lupa minggu depan kuliahnya normal. Normal itu artinya ya kita kuliah seperti biasa, sesuai jadwal, ada praktikum mikrobiologi, kemudian praktikum mikrobiologi nanti kalian mengumpulkan tugas sama kuliah pangan fungsional, kemudian ada kuliah mikrobiologi sesuai dengan jadwal, sama kuliah pangan fungsional sesuai jadwal. Jadi hari ini merupakan kuliah hari Sabtu terakhir. Jadi minggu depan, Sabtu depan sudah tidak ada kuliah hari Sabtu lagi. Oke, tidak ada lagi yang tanyakan? Oke, Ulil silahkan. Ulil mau bertanya, tah? Nggak jadi? Oh, nggak jadi ya. Kalau nggak jadi, saya juga nggak jadi nyatet namanya Ulil. Oke, nggak ada lagi yang tanyakan. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Mohon maaf saya sudah mengganggu hari Sabtu kalian, sudah mengganggu santai di hari Sabtu. Salam untuk keluarga yang ada di rumah. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nita. Saya akhiri meetingnya ya. Ya,